Jumpa kembali dalam pembelajaran informatika untuk kelas 8 dan kita melanjutkan untuk materi mengenai jaringan komputer. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai manfaat jaringan komputer. Ada berbagi sumber daya, kemudian reliabilitas tinggi atau berkaitan dengan pencadangan data, kemudian menghemat biaya atau uang, dan juga sebagai sarana komunikasi. Oke. Untuk kali ini kita akan melanjutkan mengenai prinsip kerja jaringan. Dari dalam jaringan komputer kita perlu mempelajari ada beberapa cara kerja jaringan. Nah, yang utama adalah mengenai metode pengiriman dan penerimaan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya unicast, yaitu pengiriman data dari satu komputer ke satu komputer tujuan. Jadi dari satu ke satu itu namanya unicast. Kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya multicast, pengiriman data dari satu komputer ke beberapa komputer tujuan. Jadi misalnya dalam satu jaringan ada 30 komputer yang tersambung satu sama lain. Kemudian dari komputer nomor 1 mengirim hanya ke nomor, misalnya ke nomor 5, nomor 10, dan 15. Jadi hanya memilih beberapa komputer saja. Itu multicast, satu ke beberapa. Kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya broadcast. Untuk broadcast ini adalah pengiriman data dari satu komputer ke semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Jadi kalau yang broadcast ini dari satu ke semuanya. Seperti misalnya kalau kita menggunakan grup WhatsApp, itu kita broadcast ke semua kontak. Jadi sama, prinsipnya sama. Unicast, multicast, broadcast. Unicast satu ke satu, multicast satu ke beberapa, broadcast ke semua komputer yang ada dalam jaringan. Oke. Berikutnya, nah dalam jaringan komputer karena semua komputer terhubung, kita perlu memperhatikan mengenai keamanan data, keamanan data kita di dalam jaringan komputer. Karena yang namanya komputer dalam jaringan itu bisa diakses dari komputer manapun. Maka kita perlu memperhatikan keamanan data kita. Di dalam jaringan komputer itu ada dua bentuk aktivitas yang sifatnya negatif. Ada yang disebut dengan hacking dan ada yang disebut dengan cracking. Sebenarnya kalau secara umum orang akan mengenalnya sama, yaitu hacker gitu ya. Pelakunya hacker. Kalau aktivitasnya disebut dengan hacking. Nah, sebenarnya itu bisa dibedakan. Hacking itu usaha memasuki sistem jaringan dengan tujuan mencari kelemahan sistem. Dua-duanya, hacking maupun cracking, itu ilegal atau dilarang, bertentangan dengan hukum, dan sudah ada hukumnya di Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, untuk hacking ini sendiri itu sebenarnya secara teorinya itu hanya mencari kelemahan sistem untuk yang hacking. Nah, untuk yang cracking itu sama sebenarnya, usaha memasuki sistem jaringan dengan tujuan merusak data. Nah, kalau yang ini itu sudah ada tujuan merusaknya. Ini yang membuatnya berbeda. Hal yang tadi hanya mencari kelemahan sistem, hanya berusaha membobol. Kalau sudah bisa membobol, sudah tidak merusak, tidak menghapus, tidak apa-apa. Itu hacking. Sedangkan yang cracking itu tujuannya merusak data, menghapus, dan ini juga sama ilegal atau terlarang, dilarang oleh hukum. Oke, jadi ada hacking dan cracking. Nah, untuk di Indonesia sendiri aktivitas negatif ini itu sudah cukup banyak dan dilakukan oleh banyak orang. Kenapa banyak? Karena mudah sekali, bukan mudah sebenarnya, tetapi cara hacking dan cracking ini itu lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang punya niat jelek. Karena apa? Karena hanya berbekal sebuah laptop tersambung ke internet, kemudian bisa melakukan hacking dan cracking ini. Berbeda kalau kejahatan biasa. Kalau kejahatan biasa, orang harus bawa senjata api masuk ke dalam bank,
kemudian merampok bank, itu ada resikonya karena kontak langsung. Tapi kalau di sini itu tidak ada kontak langsung, jadi pelaku hacking dan cracking, hackernya itu berada jauh di suatu tempat, dia menggunakan laptop tersambung ke internet, kemudian membobol bank, sehingga tidak ada kontak langsung. Uang di dalam bank tidak secara langsung, tetapi dalam bentuk rekening. Jadi bedanya di situ, tidak uang cash langsung, tapi dalam bentuk rekening, membobol rekening bank. Oke, ini untuk keamanan data. Nah, ini contoh aktivitas kejahatan di dalam jaringan komputer. Indonesia pernah menempati urutan kedua setelah negara Ukraina. Nah, Ukraina asal pelaku kejahatan carding atau pembobolan kartu kredit. Jadi banyak sekali sebenarnya kasusnya. Untuk Indonesia sendiri memang termasuk banyak pelaku-pelaku hacker ini. Ini juga salah satu contoh yang sebenarnya sudah lama, tapi saya rasa ini bisa menjadi contoh bagaimana pelaku hacker itu bisa membobol website milik pemerintah juga. Jadi tidak hanya milik pribadi, tapi milik pemerintah pun mereka berani. Jadi di sini membobol situs atau website milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, nama partai di dalamnya dirubah. Nah, tapi berkat kesigapan tim IT dari Polri, pelaku ini dapat tertangkap. Oke. Nah, semua kejahatan ini tadi itu disebut dengan cybercrime atau kejahatan di internet. Mereka tidak perlu hadir, tidak perlu kontak fisik, cukup dengan laptop yang tersambung internet dan bekerja dari suatu tempat. Oke, itu mengenai cybercrime, kejahatan di internet. Yang berikutnya kita melihat kembali jenis-jenis jaringan komputer yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang paling kecil, ada LAN, Local Area Network, yang terbatas pada suatu gedung, kantor atau kampus. Yang lebih besar lagi adalah MAN, Metropolitan Area Network, jaringan komputer yang menghubungkan sebuah daerah yang berdekatan. Kemudian yang lebih luas lagi yaitu One Wide Area Network, yang mencakup satu negara atau satu benua. Dan jika sudah terhubung semuanya dari berbagai negara, dari semua benua, itulah yang kemudian kita kenal dengan yang namanya internet. Oke. Kemudian berdasarkan hubungan fungsionalnya, jaringan komputer itu bisa dibagi menjadi yang pertama client server. Client adalah komputer yang meminta layanan atau yang biasanya kita gunakan. Jadi kalau kalian sudah pernah masuk ke dalam lab komputer yang kalian gunakan itu adalah komputer client. Kemudian yang komputer berada di depan sendiri ada satu komputer, itulah yang disebut dengan komputer server. Nah, tugasnya server adalah menyediakan layanan untuk semua komputer klien. Contohnya layanannya apa? Misalnya dari klien meminta akses internet, maka yang bertugas mencarikan jalur internet itu adalah servernya. Komputer server bertugas seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu yang disebut dengan peer-to-peer. Setiap komputer di sini mempunyai fungsi yang sama, jadi tidak ada yang klien, tidak ada yang server. Semua bisa berfungsi sebagai klien dan semua bisa berfungsi sebagai server. Menyediakan layanan dan juga meminta layanan. Jadi ini berdasarkan fungsinya. Nah, kemudian di dalam jaringan komputer, karena terdiri dari banyak komputer, maka perlu beberapa pengaturan dalam menghubungkan sekian banyak komputer. Nah, di sini ada yang namanya topologi. Topologi jaringan komputer ini adalah susunan geometris jaringan komputer. Ada beberapa topologi yang dikenal. Yang pertama itu ada bus atau daisy chain. Untuk bus atau daisy chain ini itu disusun sejajar, linear, segaris. Ini komputernya, kemudian ini kabel penghubungnya. Kemudian ada yang namanya cincin atau ring. Ini cincin atau ring, disebut cincin atau ring karena memang susunannya melingkar.
Tapi bukan berarti kemudian jaringan ini harus berbentuk melingkar, tapi hanya pengaturannya. Kemudian yang namanya bintang atau star. Ini bintang atau star. Seperti bintang. Kemudian ada pohon atau tree atau extended star. Jadi pengembangan dari star, yaitu yang ini. Extended star. Kemudian ada hierarkial, ini masih sama ya. Hierarkial ini hampir sama seperti extended star, hanya dibuat hierarki atau bertingkat ya, seperti pohon atau tree juga. Kemudian ada mesh topologi itu yang membuat jaringan menjadi seperti rumit dengan kabel ya. Contohnya seperti ini, karena setiap klien itu harus terhubung satu dengan yang lainnya dengan kabel. Oke, nah untuk masing-masing topologi ini akan kita bahas lebih banyak di pertemuan berikutnya. Jadi kita hanya mengenal dulu ada yang namanya topologi jaringan komputer. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk kali ini. Untuk berikutnya kita akan sambung lagi dalam materi topologi jaringan komputer. Sekian dan terima kasih.